Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat dan berbahagia. Pada kesempatan ini, ibu akan menjelaskan bagaimana proyek penguatan profil pelajar Pancasila dan apa saja hal-hal yang perlu kalian ketahui dalam kegiatan P5. Namun, sebelum Ibu menjelaskan lebih dalam mengenai P5, Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan pelajar Pancasila. Pelajar Pancasila adalah pelajar Indonesia yang unggul. Unggul dalam artian sebagai seorang pelajar sepanjang hayat, kalian tidak hanya membangun kompetensi yang tinggi, tapi juga membangun karakter Pancasila. Dengan karakter Pancasila, kalian bisa mencapai visi Indonesia maju. Nah, sekarang bagaimana cara kalian menjadi pelajar Pancasila? Di kurikulum Merdeka ada banyak aktivitas di sekolah yang ditunjukkan untuk membentuk pelajar Pancasila. Tidak hanya materi belajar di kelas, ekstrakurikuler, tapi juga ada kokurikuler yang disebut dengan proyek penguatan profil pelajar Pancasila yang kita kenal dengan P5. Apa ya P5? P5 adalah pembelajaran berbasis proyek yang bertujuan untuk membangun sikap Pancasila. Ada 7 tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Antara lain, bangunlah jiwa dan raganya, berekayasa dan berteknologi untuk membangun NKRI, Bhinneka Tunggal Ika, gaya hidup berkelanjutan, kearifan lokal, kewirausahaan, dan suara demokrasi. Khusus untuk SMK ada 2 tema tambahan, yaitu keberkerjaan dan budaya kerja. Dalam setahun, sekolah kita paling tidak memilih 2 hingga 3 tema proyek untuk dilaksanakan oleh anak-anak ibu di sekolah. Nah, sekarang apa yang anak-anak ibu perlukan untuk dilakukan ketika menjalankan proyek P5? Pertama, kalian kenali dulu permasalahan nyata di sekitar kalian dengan tema yang sudah ditentukan oleh sekolah. Misalnya, tema yang ditentukan adalah tentang gaya hidup berkelanjutan dengan topik pengelolaan sampah yang bermanfaat. Dari pengamatan kalian, ternyata banyak di antara kalian di kelas lebih suka membuang limbah sampah dibandingkan memanfaatkan kembali limbah sampah tersebut menjadi sesuatu yang bermanfaat. Jadi di sini, Bapak Ibu guru akan mengarahkan kalian untuk memahami isunya dan mungkin juga dengan mengundang narasumber atau pembicara dari luar sekolah. Lalu kalian bisa saling berdiskusi di kelas atau melakukan riset terkait pengelolaan limbah sampah yang bermanfaat. Misalnya mencari contoh pemanfaatan limbah sampah 3R dan lainnya. Supaya kalian dapat mengamati secara langsung limbah sampah beserta pengelolaannya agar menjadi limbah yang bermanfaat, sekolah bisa mengajak kalian untuk berkunjung ke tempat pembuangan akhir sampah yang ada di daerah sekitar kita. Setelah itu, kalian akan diarahkan untuk mewujudkan penemuan kalian dalam karya nyata. Misalnya, membuat atau menggunakan kembali sampah botol plastik untuk minum atau mendaur ulangnya menjadi sesuatu barang yang baru seperti kotak pensil, vas bunga, ataupun celengan. Nah, pihak luar seperti orang tua atau masyarakat sekitar sekolah kita akan kita undang untuk melihat pameran hasil karya kalian. Wah, ternyata melakukan P5 menarik bukan? Pengelolaan sampah yang bermanfaat ternyata dapat dilakukan tidak hanya dengan duduk-duduk terus-menerus menyimak guru di dalam kelas. Jadi, dari contoh ini sudah jelas bahwa dalam P5 aktivitas belajar dilakukan dalam proyek dunia nyata yang menyentuh keseharian kalian. Lalu, anak-anak ibu akan belajar aktif dengan melakukan riset, diskusi, kunjungan, dan menciptakan karya nyata. Di akhir kegiatan,
anak-anak ibu akan menilai pembelajarannya sendiri serta menerima umpan balik dari teman-teman, guru, dan pihak luar yang datang mengunjungi pameran hasil karya kalian. Selama melaksanakan aktivitas belajar ini, anak-anak ibu tentunya mengembangkan sikap belajar Pancasila, seperti bergotong royong ketika kerja kelompok dengan teman-teman, belajar bernalar kritis ketika menganalisis isu dan menciptakan solusi permasalahan, serta kreatif dan mandiri ketika menciptakan karya proyek. Nah, selanjutnya bagaimana anak-anak? Apakah kalian sudah memahami apa itu P5 dan bagaimana proses pelaksanaan serta penilaiannya? Lantas, bagaimana laporan hasil proyek penguatan profil pelajar Pancasila tersebut? Laporan hasil P5 tentunya digunakan untuk melihat sejauh mana kesesuaian pelaksanaan proyek yang kalian buat dengan rencana dan harapan yang telah ditetapkan sebelumnya. Hasil P5 akan dilaporkan dalam bentuk rapor akhir tahun atau di akhir pembelajaran semester genap. Rapor hasil proyek menggambarkan perkembangan sub-elemen profil pelajar Pancasila yang dipilih dalam tema proyek di setiap tahun ajaran. Baiklah anak-anak, demikian perkenalan tentang proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Semoga kalian dapat melaksanakannya dengan baik di sekolah dan menghasilkan karya nyata yang luar biasa, serta bermanfaat bagi kehidupan kalian sehari-hari. Selamat belajar dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.